adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sudah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, adik-adik silakan duduk yang manis ya. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Ikutin Kak Citra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hati yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita mau baca Alkitab dulu ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, adik-adik sekarang diambil dulu Alkitabnya. Kalau sudah ada, kalau udah disiapin dari tadi, sekarang buka Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42. Kalau sudah ketemu, nah adik-adik ikutin ya. Kak Citra akan membacanya kepada adik-adik semua. Karena ayatnya sedikit, jadi Kak Citra akan membacakan semuanya untuk adik-adik. Ya, diikutin ya. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah janganlah iri hati atau cemburu. Janganlah iri hati atau cemburu. Adik-adik, tahu nggak sih apa artinya iri hati atau cemburu? Nah, kalau belum tahu, nih Kak Citra kasih tahu ya. Jadi cemburu atau iri hati itu adalah ketika seseorang tidak senang melihat orang lain bahagia. Contohnya adalah seseorang iri hati kepada adik atau kakaknya yang diberi jajan, padahal dia tidak diberi. Jadi dia iri hati atau cemburu. Nah, seperti itu adik-adik. Kak Citra mau tanya, adik-adik pernah iri hati enggak? Ada yang pernah iri hati sama orang lain? Ada yang pernah cemburu sama orang lain? Atau iri hati sama saudaranya? Cemburu sama saudaranya? Ada enggak?
cemburu sama adiknya, atau kakaknya cemburu sama adiknya, atau adiknya cemburu sama kakaknya. Ada enggak? Nah, semoga enggak pernah ada ya. Tapi kalau ada yang pernah cemburu atau iri hati kepada orang lain, termasuk kepada saudaranya sendiri, harus berubah ya adik-adik. Harus berubah karena iri hati atau cemburu itu tidak baik loh adik-adik. Itu tidak baik. Itu tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, jadi tidak boleh iri hati ataupun cemburuan ya adik-adik. Iya, nanti kalau suka iri hati ataupun cemburuan nanti jadi sama loh kayak Marta loh. Nah, kemudian ditegur sama Tuhan. Mau nggak? Pasti tidak mau kan? Nah, adik-adik, jadi suatu ketika ketika Yesus dan murid-murid sedang dalam perjalanan, seperti biasa perjalanan mau pelayanan, Tuhan Yesus dan murid-murid mampir di sebuah kampung. Nah, di kampung ini Tuhan Yesus dan murid-murid mampir ke rumah seorang yang bernama Marta. Mereka mampir di rumahnya Marta. Kemudian Marta menerima Tuhan Yesus dan murid-murid dengan senang hati untuk masuk di rumahnya. Marta ini adalah seorang yang baik adik-adik. Dia sangat baik. Buktinya ketika Tuhan Yesus mampir ke rumahnya, Marta mempersilahkan, silakan masuk Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Dia sangat baik. Ketika Tuhan Yesus mampir ke rumahnya, Marta sangat senang. Dia menerima Tuhan Yesus dan murid-murid untuk masuk ke rumahnya. Dia dipersilakan. Nah, tapi Marta ini mempunyai saudara, yaitu namanya adalah Maria. Nama saudara dari Marta ini adalah Maria adik-adik. Tapi Maria saudaranya Marta ini bukan Maria ibunya Tuhan Yesus ya. Tapi dia adalah Maria yang lain, yaitu saudaranya Marta. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah Marta, Tuhan Yesus duduk dan semua yang mengikut dia duduk. Kemudian sementara Tuhan Yesus duduk dan menceritakan firman Tuhan kepada orang banyak itu, Marta menyediakan sesuatu. Marta melayani di dapur. Mungkin dia menyiapkan makanan supaya Tuhan Yesus dan murid-murid bisa menikmati makanan pada hari itu. Jadi Marta sibuk sementara Yesus sedang menceritakan firman Tuhan kepada murid-murid dan semua yang ada di rumah itu. Marta sibuk melayani Tuhan. Dia mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dia mau memberikan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk itulah Marta sibuk di dapur dan melakukan pekerjaan yang baik. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang menceritakan firman Tuhan, ternyata saudaranya Marta ini, yaitu siapa tadi namanya? Iya, Maria, duduk di dekat kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Maria duduk di dekat Tuhan Yesus, sedangkan Marta melayani Tuhan untuk mempersiapkan makanan yang dihidangkan kepada Tuhan Yesus dan juga murid-murid. Nah, ketika Marta melihat bahwa adiknya atau saudaranya itu sedang duduk di dekat Tuhan Yesus mendengar firman Tuhan,
Marta cemburu. Marta mulai tidak senang melihat Maria karena dia berpikir Maria cuma duduk-duduk saja. Dia tidak membantu aku untuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk Tuhan Yesus dan juga murid-murid. Nah, Marta tidak senang. Marta tidak senang melihat Maria yang sedang duduk mendengar firman Tuhan itu. Jadi, akhirnya Marta bersungut-sungut. Dia jengkel sama Maria. Dia tidak suka, dia tidak senang karena dia sibuk mendengar firman Tuhan. Sedangkan Marta sibuk melayani Tuhan, mempersiapkan makanan untuk Tuhan Yesus dan murid-murid. Kira-kira apa ya yang dilakukan Marta? Nah, adik-adik, karena dia cemburu, dia iri hati melihat saudaranya itu duduk saja mendengar firman Tuhan. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia mendekati Tuhan Yesus, adik-adik. Dia dengan hati yang jengkel, Marta berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, coba lihat dia. Coba lihat Maria itu. Dia hanya duduk manis saja. Dia membiarkan aku bekerja sendirian, Tuhan Yesus. Sedangkan dia hanya duduk manis dan mendengarkan Tuhan bercerita. Tuhan, suruhlah dia membantu aku." Dia bilang gitu. "Suruhlah Maria membantu aku, Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk buat Tuhan Yesus dan murid-murid." Nah, mendengar perkataan Marta, Tuhan Yesus menegur dia. Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus berkata, "Marta, Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan dirimu sendiri. Maria itu enggak salah. Justru yang dia lakukan itu benar. Dan yang kamu lakukan itu juga benar. Tapi kamu malah cemburu kepada saudaramu itu. Kenapa kamu malah cemburu? Kalian sama-sama melakukan yang baik. Maria memilih untuk mendengarkan firman Tuhan. Sedangkan kamu, Marta, memilih untuk melayani aku, yaitu mempersiapkan makanan dan minuman. Kenapa sih kamu harus cemburu, Marta? Yang kalian lakukan itu sama-sama baik," kata Tuhan Yesus kepada Marta. Nah, adik-adik, kita harus belajar ya, bahwa kita tidak perlu cemburu kepada orang lain, kepada siapapun. Kita hanya perlu melakukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh supaya menjadi berkat adik-adik, supaya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh, kita cemburu kepada orang lain, nah itu bisa tidak berkenan loh kepada Tuhan, adik-adik. Jadi adik-adik, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita nggak boleh iri kepada orang lain, ya. Kita nggak boleh iri kepada orang lain. Kita harus melakukan tugas kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dan bersyukur kepada Tuhan. Tidak boleh cemburu ya, tidak boleh iri hati. Kalau ada orang lain yang lebih baik dari kita, kita nggak boleh iri hati kepada mereka. Kita harus mensyukuri apa yang menjadi bagian kita. Dengan seperti itu, kita menyenangkan hatinya Tuhan, ya adik-adik. Dan dengan berbuat seperti itu, atau tidak cemburu kepada orang lain, kita menjadi berkat adik-adik, ya.
Jadi kita belajar menjadi anak yang baik seperti Marta dan juga Maria. Tetapi kita harus belajar, kita tidak boleh menjadi anak yang cemburuan ya. Kalau kita punya satu mainan, orang lain punya 2 mainan, kita tidak boleh cemburu ya. Kita nggak boleh iri hati adik-adik. Kita harus mensyukuri dengan segala apa yang kita punya. Dan kita harus menikmati setiap apa yang kita punya. Oke adik-adik? Kita nggak boleh cemburuan ya, nggak boleh iri hati kepada orang lain dan juga kepada saudara kita. Karena apa adik-adik? Karena cemburu atau iri hati itu tidak baik. Bahkan cemburu atau iri hati itu bisa menimbulkan dosa adik-adik ya. Jadi jangan pernah memiliki hati yang cemburu ataupun iri hati. Tetapi kita harus menjadi anak-anak yang baik dan melakukan segala yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Terlebih untuk Tuhan kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh ya, tanpa harus cemburu kepada orang lain ya adik-adik. Pada orang tua juga kita nggak boleh iri hati, kita nggak boleh cemburu ya adik-adik. Ya, jadi kita harus membantu orang tua dengan sungguh-sungguh, kita harus menolong dengan sungguh-sungguh, terlebih kita harus memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa harus iri hati kepada orang lain. Ya adik-adik, kalau kita iri hati, kita bisa melakukan dosa. Kita bisa jatuh ke dalam dosa adik-adik ya. Jadi memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang sungguh-sungguh itu sangat penting ya adik-adik. Kalau adik-adik memiliki hati yang tulus, pasti adik-adik tidak akan pernah menjadi anak yang iri hati ataupun cemburuan. Tapi kalau adik-adik tidak memiliki hati yang tulus, nah adik-adik bisa menjadi orang yang iri hati, orang yang cemburuan. Dan kalau adik-adik terlalu iri hati dan cemburu pada orang lain, bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, tidak mau kan menjadi anak-anak yang hidup dalam dosa? Pasti tidak mau. Pasti adik-adik semua maunya menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, adik-adik harus memiliki hati yang tulus, hati yang baik, hati yang ikhlas, dan hati yang sungguh-sungguh untuk menolong orang lain, menolong orang tua kita, terlebih untuk beribadah kepada Tuhan ataupun melayani Tuhan Yesus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan supaya kami tidak menjadi anak yang suka iri hati ataupun cemburu kepada orang lain, saudara, dan juga kepada siapapun. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami supaya kami memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.